Nah, dari sini memang sangat berbeda sekali ya, yaitu ketika pada waktu lalu saya masih ingat betul ketika Johnny G. Plate dijadikan tersangka. Di situ Anies Baswedan juga langsung mendatangi Nasdem Tower dan bahkan juga terlihat, tetapi sangat beda sekali ketika Syahrul Yassin Limpo di sini ditetapkan sebagai tersangka. Bahkan pada saat lalu ketika Syahrul Yassin Limpo memberikan keterangan persnya di situ, tidak ada Anies Baswedan ya. Terlihat tidak ada Anies Baswedan, dan bahkan pada waktu lalu ketika Pak Surya Paloh memberikan keterangan resminya juga tidak terlihat Anies Baswedan. Saya jadi penasaran ya, apakah di sini Anies mulai ragu ya, yaitu akan dicapreskan oleh Nasdem pada besok, yaitu di KPU pada 20 Oktober mendatang. Apalagi pada waktu lalu juga dari ex-politikus Nasdem mengatakan Anies Baswedan itu ya, dia tidak yakin lah kalau Anies Baswedan akan didaftarkan di KPU pada 20 Oktober mendatang. Di sini saya juga penasaran ya, sangat beda sekali di sini, yaitu ketika Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka, di situ Anies langsung datang di Nasdem Tower, dan begitu Syahrul Yassin Limpo di sini ditetapkan sebagai tersangka, di situ tidak ada Anies Baswedan. Ada apakah di sini ya? Dan bahkan di sini ada berita yang menurut saya yaitu sangat mengejutkan ya, yaitu Surya Paloh sebut kasus Syahrul Yassin Limpo bisa mempengaruhi elektabilitas Anies Caimin. Bayangkan di sini dari Surya Paloh sendiri loh. Kalau kita ketahui pada waktu lalu sebelum penetapan Johnny G. Plate misalnya, apalagi dari Syahrul Yassin Limpo sebelum penetapan jauh-jauh hari, di situ juga elektabilitas Anies Baswedan juga tidak terdongkrak, alias stagnan, dan bahkan justru menurun elektabilitas Anies Baswedan. Apalagi juga diketahui sudah usaha kemana-mana dari Nasdem, yaitu bahkan bersafari politik, bahkan juga dengan hadiah-hadiah yang menarik, tetapi juga tidak mengerek elektabilitas dari Anies sendiri dan juga dari Nasdem. Apalagi ketika ditambah dari kasus Johnny G. Plate dan terus di sini yaitu kasus Syahrul Yassin Limpo, pasti elektabilitas Anies Baswedan juga bisa saja menjadi turun. Bahkan di sini Surya Paloh bahkan juga sudah pesimis ya di sini, yaitu pasti akan mempengaruhi elektabilitas Anies dan Caimin. Apakah ini juga kode keras ya dari Pak Surya Paloh akan meninggalkan Anies Baswedan ya pada Pilpres 2024, atau tidak akan didaftarkan di KPU besok karena elektabilitasnya yang terakhir saja sudah turun sebelum penetapan Syahrul Yassin Limpo di sini sebagai tersangka. Itu elektabilitas Anies sudah turun dan Caimin sudah turun, apalagi dengan pengaruh ditetapkannya Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka di sini, pasti akan merosot tajam ya. Wah. Di sini Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan kasus dugaan korupsi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo akan mempengaruhi elektabilitas partainya dan pasangan Anies Mohaimin. Namun kata dia, kasus ini bisa jadi meningkatkan empati masyarakat terhadap Nasdem dan pasangan Amin. Salah satunya, salah bukan memberikan efek yang negatif. Insya Allah barangkali justru akan membawa suatu empati kalau pendekatan ini terus terang dan terbuka di mana salahnya, ujar Surya Paloh dalam jumpa pers di Nasdem Tower, Menteng, Jakarta pada Kamis 5 Oktober. Simpati bagaimana ya? Namanya juga korupsi kok mendapatkan simpati. Ya pasti akan mempengaruhi elektabilitas dari Anies Baswedan sendiri lah. Apalagi sesudah mendeklarasikan Caimin sebagai cawapres, di situ juga tidak terlihat ya elektabilitas Anies Baswedan naik, melainkan justru turun. Entah ini maksudnya apa coba. Di sini bahkan juga dari Syahrul Yassin Limpo, wah, mengaku lelah, bahkan juga perjalanan saya panjang memberi makan 280 juta rakyat. Ini seperti pada waktu lalu ya, ketika Gerindra mempromosikan program yaitu makan gratis. Nah, saya jadi ingat seperti itu. Bahkan di situ Gerindra ketika memaparkan program makan gratis itu bahkan mencapai 400 triliun. Nah, di sini 280 juta rakyat. Bayangkan berapa triliun ini? Saya juga tidak merasa ya, yaitu diberi makan oleh Syahrul Yassin Limpo di sini. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Manto, Syahrul Yassin Limpo lelah memberi makan 280 juta rakyat. Haha. Tiba-tiba ada yang ngaku ngasih makan rakyat. Sungguh seharusnya kan minta maaf dan lain sebagainya ya. Di sini bahkan dikomentari oleh Indonesia Jaya, apaan? Gua nyari makan sendiri, cu. Ada yang ngebajer Kementan gak nih kemarin? Itu dia tuh yang dikasih makan sama si SYL. Di sini dugaan kasus korupsi yang menyeret Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo kini memasuki babak baru dengan adanya kabar kasus pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK. Bagaimana perjalanan? Wow. Di sini bahkan juga ada
ada babak baru, yaitu pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK. Ya, semoga saja di sini bisa terang benderang ya di sini bagaimana kasus dari Syahrul Yassin Limpo di sini. Saya berharap bisa semakin terang dan juga semakin clear ya. Dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Indra Jegel bilang ada menteri tangkap KPK, lalu dipidana terus, hukumannya dikurangi karena masa menjabat, berkelakuan baik, terus logikanya di mana? Hampir sama ini. Korupsi atau maling ketahuan terus ngeles, paling berjasa. Apaan sih? Bahkan di sini juga dari merdeka.com ya, yaitu seiring berjalannya waktu ya, di sini bahkan badai menerpa Nasdem usai usung Anies Baswedan di Pilpres 2024. Nah, ada apakah di sini ya? Di sini dua kader Nasdem ditetapkan tersangka korupsi. Di sini terlihatlah pada waktu lalu juga ada Johnny G. Plate, dan bahkan dari saksi-saksi dan juga bukti-bukti di kasus BTS tersebut, bahkan tidak ada BTS ya. BTS juga belum sampai ke tangan masyarakat lah, seharusnya bisa dinikmati oleh masyarakat, tetapi gara-gara kasus korupsi tersebut akhirnya BTS yang seharusnya dinikmati oleh rakyat Indonesia saat ini juga belum dinikmati oleh masyarakat. Bayangkan, di sini Nasdem memilih yang terbaik, oleh karena itu dia memutuskan sosok Anies Baswedan yang dipilih sebagai capres untuk Pilpres 2024. Demikian pernyataan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh saat jumpa pers di Nasdem Tower, Gondang Dia, Jakarta Pusat pada Senin 3 Oktober pada tahun 2022 yang lalu. Di sini bahkan pada waktu lalu ya, yaitu ketika Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka, di sini bahkan Anies langsung menemui Surya Paloh. Nasdem anggap adab, tetapi pada waktu lalu ketika Syahrul Yassin Limpo kok tidak ada batang hidungnya ya Anies Baswedan? Apakah langsung pulang atau bagaimana ya? Di sini Anies Baswedan menemui Ketua Umum Nasdem Surya Paloh setelah Menkominfo Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi proyek BTS Kominfo. Waketum Nasdem Ahmad Ali menganggap kedatangan capres yang didukung partainya itu sebagai bentuk perhatian dan juga adab. Nasdem terbuka, ya tentunya datang memberi perhatian. Biasa saja itu adab menurut saya, kata Ali saat dihubungi pada 17 Mei yang lalu. Ali hanya berpapasan dengan Anies. Dia mengaku tidak sempat berbicara dengan Anies. Saya papasan aja, dia naik saya turun, nggak ketemu dong, ujarnya. Ali menyampaikan partainya sampai saat ini melihat persoalan yang membelit kadernya Johnny G. Plate murni karena persoalan hukum. Dia tidak ingin berprasangka kepada siapapun. Jadi kok beda sekali ya, yaitu ketika kasus Syahrul Yassin Limpo di sini, Anies Baswedan bahkan dari berita-berita belum memberikan statement ya. Apakah Anies juga sudah mulai ragu ya di sini? Apalagi juga Pak Surya Paloh pada waktu lalu mengatakan yaitu penetapan tersangka Syahrul Yassin Limpo bisa mempengaruhi elektabilitas dari Anies Baswedan. Bayangkan loh, Syahrul Yassin Limpo belum ditetapkan sebagai tersangka saja, elektabilitas Anies bahkan juga menurun, apalagi di sini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Wah. Ya apapun itulah, untuk Pilpres 2024 mendatang semoga saja berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting adalah berjalan dengan jujur dan juga adil.